Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Silakan duduk Pak Ya makasih Mbak. Ustadz. Tadi itu di Ya, pembukanya, mhm. itu tuh curhat atau memang apa? Atau Ya, sebagian curhat mungkin tapi sebagian adalah pelajaran. pelajaran Mhm. untuk yang sedang menyaksikan juga? Untuk yang sedang menyaksikan terutama untuk diri saya agar tetap istiqomah. Heeh, Oke. alhamdulillah. Dari situ, bagaimana menjalani seseorang yang baru saja mungkin menganut agama barulah untuk dirinya gitu? Ya, Susah atau tidak? kalau dikatakan susah atau tidak ya itu adalah bagian daripada dinamika sebagai orang yang baru mengenal agama yang baru ya. Kita harus menghafalkan sesuatu yang baru, suratul Fatihah harus dihafalkan, mempelajari gerakan sholat, mempelajari segala macam fikih. Nah Sholat alhamdulillah, pertama yang kapan? sholat pertama langsung Mbak. Jadi saya diislamkan. Subuh itu? Enggak, jadi waktu itu subuh saya cuma bersyahadat dan mengatakan bahwa saya akan masuk Islam, tapi syahadatnya beberapa waktu lagi setelah itu. Kalau saya nggak salah seminggu setelah itu prosesi formalitasnya. Nah jadi sholat saya yang pertama itu sholat Isya, itu sholat pertama saya. Gimana caranya? Saya tanya pada Ustadz Fatih Karim, Kang gimana ini caranya Kang? Udah gampang, gimana caranya? Ikut aja sebelah kiri kananmu. Nah akhirnya saya sholat waktu itu didampingi sama Ustadz Fatih Karim dan teman saya yang lain. Nah, jadi kiri kanan saya ada orang lagi sholat, saya lihat kiri dan kanan. Ya maklum lah karena orang nggak pernah sholat. Lihat dulu gitu. Bacaan pada saat imam sedang mengumandangkan surat-surat kan tinggal Ya. mendengar saja. Uh-uh. Tapi kan ada bagian-bagian yang Diem. ya itu gimana? Nah saya juga tanya, ini saya nggak hafal nih bagaimana ayat-ayatnya. Ustadz Fatih Karim katakan sampaikan aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir aja pada Allah, ingat Allah. Tapi kalau nggak bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya udah Allah, pokoknya ingat Allah. Nah selama itu kemudian dipelajari. Subuh alhamdulillah sudah ingat beberapa ayat-ayat tentang Al-Fatihah, tapi seminggu setelahnya saya sudah hafal Al-Fatihah. Sudah hafal semua? Sudah hafal insya Allah. Oke. Keluarga, teman-teman dekat, banyak pertanyaan nggak? Jelas, yang paling heboh itu ketika hari itu kan hari Kamis, saya kemudian syahadat, Jumatnya saya pergi ke Jakarta. Senin harinya baru kemudian teman-teman tahu bahwa saya Muslim. Tiba-tiba Felix Xiao sholat tuh semua geger, seluruh kakak kelas geger. Lah kenapa? Ini ada Felix Xiao ikutan sholat. Lah semuanya kemudian geger dan kemudian termasuk teman-teman saya juga sama. Sempat izin orang tua nggak? Atau tanya atau ya Saya- namanya saya- juga seorang anak gitu ya. Kapan 3 mau minggu setelah itu baru baru saya bilang pada bapak saya bahwa saya akan masuk Islam. reaksinya? Sorry, saya sudah masuk Islam. Reaksinya ngamuk. Ngamuk dalam Ah, bentuk? kamu udah gila kamu ya? Saya nggak gila. Masukan jin? Nggak juga. Masukan setan? Nggak juga. Baru kemudian terus berlanjut diskusi. Siapa itu? Ayah? Ayah saya. Sempat diusir? Nggak sempat diusir. Kayaknya dia nggak terlalu tega kayaknya. Mungkin ancaman iya, tapi kalau diusir nggak. Ancamannya? Ancamannya pertama kali pada waktu saya tidak mau mengucapkan selamat Natal karena saya sampaikan pada bapak saya bahwa birrul walidain, bahwa hormat pada kedua orang tua, berbakti pada mereka adalah sesuatu di dalam Islam yang ditaruh nomor 2 setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul dan berjihad di jalannya. Jadi gampangnya ya setelah Allah adalah orang tua. Maka saya katakan bahwa birrul walidain adalah perkara yang harus saya lakukan pada mereka. Tapi kalau soalan ini saya tidak bisa untuk menyampaikan karena kenapa? Bagi saya adalah pengakuan terhadap akidah orang lain. Nah ketika saya sudah meyakini seperti itu, entah kalau orang yang lain yang nggak meyakini, tapi kalau saya sudah meyakini seperti itu, saya katakan saya tidak bisa. Maka beliau katakan, ya saya tidak apa-apa, tapi tolong kamu ucapkan sama teman saya, jangan buat saya malu di depan umum. Saya bilang saya juga nggak bisa. Nah akhirnya waktu itu dikatakan ya sudahlah kalau gitu kamu keluar aja dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua ketika saya mau minta nikah, saya juga diusir juga. Yang ketiga pas udah mau nikah, itu saya juga udah mau diusir. Nah tapi dalam waktu yang tepat ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Bapak saya untuk pertama kali dalam hidup saya meminta maaf pada saya. Atas kemudian perlakuan yang mungkin dia pikir adalah perlakuan yang berlebihan. Momennya? Kenapa? Momennya seperti apa pada saat kok Momennya tiba-tiba? ketika saya ingin menikah dengan istri saya, terucap satu kata-kata yang tidak pantas dari ayah saya dan saya protes pada waktu itu karena itu adalah penghinaan terhadap Islam satu, kedua penghinaan terhadap orang-orang Muslim. Maka saya katakan ini adalah sesuatu perkara yang tidak pantas.